Kearsipan dan Perpustakaan. Alhamdulillah ketemu lagi sama papa nih. Halo sehat pak. Keputusan Orang bikin money masukin money. Iya gitu. Kepada penjaga yang bersangkutan kami selama menanggung jabatan tersebut diberikan tunjangan. Saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia. Diambil sumpah dengan cara agama apa? Islam. Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan langsung maupun tidak langsung, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi, tidak memberi atau menyanggupi, akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik Indonesia, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapa juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara. Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini tanggal 7 bulan Juni tahun 2023, saya Bupati Cirebon dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara sebagai pejabat fungsional, kepala sekolah dan fungsional lainnya di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Yang saya hormati Ketua DPRD beserta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten dan inspektur dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon, hadirin undangan yang mengikuti secara langsung dan virtual yang berbahagia. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon mengawali sambutan ini, saya atas organisasi dan pemerintah mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara sekalian atas amanah dan tugas kalian berikan. Saya berharap saudara-saudara menerima karunia yang telah diberikan dan amanah sebagai pejabat fungsional, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan jabatan fungsional lainnya dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab
terutama bagi pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Meminta Bapak dan Ibu yang baru saja dilantik ini untuk bekerja dengan sebaik-baiknya yang tugas kalian yang baru ini. Karena di dalam pendidikan ini permasalahan apapun yang ada di permasyarakatan adalah dasarnya adalah keilmuan. Keilmuan di sana itu adalah paling yang secara formal adalah di pendidikan. Jadi pendidikan ini tugasnya sangat berat sekali, baik yang secara fisiknya ataupun yang non fisiknya. Secara fisiknya mungkin anak-anak supaya sehat diberikan pengertian pemahaman tentang masalah kesehatan. Yang non fisiknya pola pikir bahwa negara, bangsa ataupun daerah itu akan bisa makmur, akan bisa paham apa damai dan sejahtera apabila pola pikir masyarakat dan tingkah laku masyarakat didasari oleh keilmuan yang ada. Jadi ilmu itu saling dasar sekali. Bahkan kata Rasulullah, "Paman arada dunya falililmi, waman arada akhirat dililmi, waman arada kumadirimi." Barang siapa yang menghendaki dunia itu harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat harus dengan ilmu. Barang siapa yang akan ingin menghendaki keduanya itu pun harus dengan ilmu. Bahkan surat yang pertama kali turun itu Iqra, bacalah. Baca ini, baca alam, baca sekitarnya. Allah memberikan suatu alam ini dengan potensi-potensinya, tapi potensi ini akan bisa tergali dengan baik apabila disertai dengan keilmuan. Cirebon mempunyai potensi, tapi bisa dimanfaatkan enggak? Tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak dengan ilmu. Orang Cirebon itu Allah menciptakan manusia itu pasti dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Cirebon panas, orang-orangnya panas. Orang yang di gunung pun dingin, orangnya akan dingin. Tetapi di sana ilmu akan punya peran. Baik di panas maupun dingin ada sifat plusnya, ada sifat negatifnya. Nah ilmu itulah yang harus bisa menggali bagaimana nilai-nilai plusnya disertai dengan keilmuan akan mendapatkan suatu manfaat yang sangat besar. Jadi kami berharap para pejabat yang baru dilantik ini jangan cuma menjalankan program yang sesuai dengan tekstual, tetapi bagaimana potensi-potensi yang ada di masyarakat dan anak-anak didik. Jadi Allah memberikan anak ini karakternya berbeda-beda, tetapi fungsinya pun manfaatnya, potensinya juga berbeda-beda. Kalau dulu kita mungkin ada anak diam saja dianggapnya bagus, buruk. Ada anak yang digalauin, anak susah diatur, ini kurang baik. Ternyata sekarang anak yang berdigalan dan anak yang diam itu sama-sama mempunyai potensi, tapi potensi ini bisa digali enggak? Nah, yang bisa digali itu ada dua hal. Yang pertama keluarga. Jadi anak orang keluarga ini bisa menggali ya potensi anak itu mempunyai potensi. Nah, tapi di samping itu di pendidikan, maklum kalau kita di daerah misalkan Kabupaten Cirebon orang tuanya yang SDM-nya terbatas tidak akan bisa menggali potensi anak itu. Tetapi guru-guru yang di sekolah harus bisa menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Apalagi negara kita negara terbuka, tidak lihat kampung, tidak lihat kota, tapi bagaimana persaingan itu bisa dimenangkan oleh masyarakat. Maka masyarakat itu harus kita memanfaatkan ilmu. Dan yang ketiga pengaruh itu adalah di pergaulan. Nah, makanya para guru ini atau para kepala sekolah harus lihat anak-anaknya jangan sampai salah pergaulan. Karena kita lihat di mass media banyak tawuran segala macam, itu bisa saja di keluarganya baik, di sekolahnya baik, ternyata faktor pergaulan tidak baik itu akan bisa mempengaruhi potensi semua yang ada. Jadi karena di pendidikan ini adalah kerja yang berat karena merubah pemikiran dan tingkah laku seseorang, maka sekarang ada sistem pemerintah di dalam pendidikan ini belajar merdeka ya. Jadi belajar merdeka ini anak itu guru
itu harus lebih pintar. Makanya guru jangan puas terhadap ilmu yang diperoleh sekarang, tapi guru harus sering belajar, sering membaca agar anak-anak itu lebih pintar. Karena sekarang kalau dulu murid itu kalau ada pendapat yang beda, anak ini disalahkan. Tapi di dalam sistem belajar merdeka, anak berbeda pendapat dengan para guru tidak boleh dimarahi, tapi bagaimana pertanggungjawaban anak itu bisa kok pendapatnya beda. Nah itulah akan potensi itu akan tumbuh. Jadi anak itu akan bisa kreatif apabila dikasih kewenangan, dikasih kebebasan untuk berpola pikir. Nah guru ini ternyata nyeleng, nggak benar baru itu ada rambu-rambunya. Tetapi kalau masuk pola pikir yang sebatas pemikiran tidak boleh. Maka itulah maka kayak ulama dulu itu dikasih kebebasan berpikir, maka pendapat itu akan beda-beda. Pendapat beda-beda walaupun rujukannya itu dalilnya sama, tapi pendapat beda-beda. Nah, contoh aja misalkan, padahal Pancasila bukan negara agama, tapi negara beragama, beraneka ragam suku, agama, kepercayaan, budaya, seni. Nah, guru itu harus menjadi pola pikir perekat suatu bangsa. Jangan sampai anak-anak didik yang pola pikirnya yang kelewatan ternyata di dalam landasan negara kita, lalu dia menyalahkan. Nah itu tugasnya berat. Kenapa? Orang kan pola pikirnya dicuci otak, itu orang akan bisa tambah ganas, tambah kejam. Kenapa? Otaknya dicuci. Nah itulah maka para guru kami berharap agar bisa membawa perubahan pola pikir dan tingkah laku Cirebon kepada yang lebih baik. Maka kami sekali lagi ucapkan terima kasih saudara-saudara, bapak dan ibu di tempat yang baru. Mudah-mudahan kami semua masyarakat Kabupaten Cirebon berharap ada perubahan pola pikir tingkah laku kepada anak-anak kita yang akan meneruskan negara kita, bangsa kita, daerah kita 10 tahun, 20 tahun dan yang seterusnya ditentukan oleh sekarang oleh pendidikan yang saat sekarang. Itu saja, saya sekali ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas apabila kurang dan kehilafan. Akhirul kalam, Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai dukungan atas channelku ini.